Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Imam besar kita, Bapak Haji Asnawi, yang kami hormati para sesepuh Mushola Al-Barakah, penggagas Kultum ya Pak Haji Haidir, Bapak Haji Haryanto, dan Bapak semua jamaah Mushola Al-Barakah yang saya hormati. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak marbot kita, Pak Iskandar dan Pak Karsam ya, atas dedikasinya selama ini membantu menyediakan semua kebutuhan kita semua di Mushola Al-Barakah ini. Tak lupa juga motor penggerak dari Jumat Berkah ini, Bapak Habib Budi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasinya juga selama ini. Baik, saya berdiri di sini mohon izin untuk menyampaikan hal-hal yang ya sebetulnya insya Allah ini sudah menjadi pengetahuan umum kita bersama, hal-hal yang sering dibahas, yang sering di-share juga di grup, yaitu mengenai sholawat dan fadilahnya jika kita membacakannya pada hari Jumat terutama. Juga amalan-amalan lain yang terkait dengan keutamaan hari Jumat. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang berkah, terutama rezeki berupa rahmat, taufik dan hidayah. Karena kita masih sampai saat ini masih sanggup untuk datang bersama-sama untuk menghadiri sholat subuh berjamaah, dan insya Allah pada saat ini kita sama-sama menuntut ilmu ya, sama-sama mencari ilmu. Itu yang wajib kita syukuri. Mari bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tak lupa juga kita panjatkan sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliau umat manusia dibimbing dari kegelapan dan kekafiran menuju cahaya terang benderang, yaitu dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau, yang mana syafaat itu nanti akan berguna di yaumil akhir kelak, di mana tidak ada lagi di sana di saat itu tidak ada lagi kegunaan harta benda maupun pangkat dan jabatan, dan semua itu hanyalah semua itu hanyalah hati yang dengan iman yang akan menjadi modal kita kelak. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum berupa ya temanya adalah seputar fadilah dari sholawat.
Seperti kita ketahui, hari ini adalah hari Jumat, yang mana di dalamnya adalah hari yang istimewa dalam pandangan kita umat Islam. Ada ibadah yang hanya dilakukan pada hari ini, yaitu berupa sholat Jumat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Di hari Jumat pula, selain dari amalan yang diwajibkan yaitu sholat Jumat tadi, ada banyak amalan-amalan sunnah lain yang dianjurkan dilakukan pada hari ini. Mungkin bapak-bapak sudah mengetahui semua amalan-amalan tersebut. Misalnya membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat ataupun pada hari Jumatnya. Kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, apalagi sedekah subuh itu sangat dianjurkan. Kemudian memperbanyak doa, memperbanyak sholawat atas Nabi. Kemudian mandi sunnah Jumat, memakai pakaian terbaik yang dimiliki, kemudian membersihkan diri dan menggunakan parfum atau minyak wangi, kemudian memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar, menyegerakan ke masjid untuk sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Mungkin ada amalan-amalan lain yang belum saya sebutkan, masih banyak ya, mungkin beberapa ibadah-ibadah sunnah lain yang belum bisa saya sebutkan di sini. Kemudian amalan-amalan sunnah di atas akan menjadi pembahasan saya adalah tentang saya akan menitik beratkan kepada salawat, amalan salawat kepada Nabi pada hari Jumat ini. Monggo Pak Haji, ini tamu jauh kita ini dari Kediri. Baik, salawat merupakan salah satu cara dan bentuk ibadah yang banyak dianjurkan. Ini merupakan cara untuk mengingat bagaimana perjuangan juga bentuk pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan sholawat dan salam untuk beliau sebagai dasar hukum Islam. Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya telah bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya agar mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Firman Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab
ayat 56. Makna salawat Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat malaikat berarti mendoakan beliau, dan salawat umatnya berarti permohonan ampun bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan membaca salawat merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, terutama jika dilakukan pada hari Jumat, sebagaimana fadilah salawat. Berikut bisa saya sebutkan ada 10 keutamaan salawat di hari Jumat ini. Keutamaan yang pertama adalah mendapatkan syafaat. Keutamaan bersalawat di hari Jumat adalah akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir, sebagaimana dari Abdullah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya aw sa'ala lil wasilata haqqat alaihi syafaati yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis ini terdapat dalam Fadlu As-Shalah ala Nabi nomor 50, karangan Ismail bin Ishaq Al-Jahdi, dan ini dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Fadilah yang kedua, menambah pahala. Keutamaan yang kedua pastinya adalah sebagai cara untuk menambah pahala, terlebih lagi pada hari Jumat, makna yang baik dan istimewa bagi umat muslim. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan ladang pahala yang berlimpah, maka sebaiknya perbanyaklah salawat pada hari Jumat ini. Namun jika ingin melakukan pada hari lainnya akan lebih baik, bahkan dianjurkan dilakukan setiap hari dan setiap kesempatan kita memanjatkan salawat atas Nabi. Fadilah ketiga adalah dibalas salawat kita sebanyak 10 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perbanyaklah kalian salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Fadilah yang keempat, alasan diampuninya dosa. Salawat Nabi pada hari Jumat merupakan salah satu alasan dibalik diampuninya dosa, sebagaimana doa agar keinginan tercapai. Oleh sebab itu, semakin kita rutin dan banyak mengumandangkan sholawat, maka tentunya hal tersebut dapat mengurangi dosa yang kita miliki. Meski demikian, tentunya jangan sampai kemudian mengabaikan perkara ibadah yang lain. Sebab jika dilakukan dengan cara berlebihan, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah diri kalian dalam gulu atau berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian." Fadilah yang kelima, salawat dapat mengabulkan doa. Dalam kitab Nawazirul Hikayah karya Syekh Shihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi termaktub hadis yang artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat atau kebutuhan, yang 70 dari kebutuhan akhirat dan 30 dari kebutuhan dunianya. Dan Allah membebankan salawat tersebut kepada malaikat hingga menghaturkannya ke kuburanku, ke kuburan Rasulullah maksudnya. Layaknya cahaya hidayah yang masuk kepada kamu sekalian, dan malaikat memberitahu akan namanya. Kemudian aku menetapkannya di sampingku di dalam lembaran yang putih bersih. Dengan salawatnya aku mencukupi atau memberi syafaat kelak di hari kiamat. Fadilah atau keutamaan yang keenam adalah salawat merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah.
Salawat Nabi pada hari Jumat juga menjadi bentuk ketaatan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menghadapi musibah dalam Islam. Sebab tentunya hal ini merupakan lambang bagaimana setiap umat manusia dapat memuja dan memuji Rasulullah SAW yang turun ke bumi untuk menyampaikan ajaran yang sempurna dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari Jumat yang istimewa ini, maka akan semakin menunjukkan ketaatan kita atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fadilah yang lain adalah pujian keagungan terhadap Rasul. Jika manusia dipuji melalui pujian dan sanjungan atau bahkan lewat pemberian hadiah, itu tentunya akan membuat orang atau manusia tersebut merasa senang. Apalagi tentunya pujian yang pantas diberikan kepada junjungan kita adalah lebih dari itu. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyanjungkan pujian melalui salawat. Kita bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk itu. Cukup meluangkan waktu sejenak di hari Jumat atau di hari lainnya dengan memanjatkan puja dan puji melalui salawat atas Nabi. Kemudian fadilah yang ke-8 adalah cara tepat untuk mengingat Rasulullah SAW. Salawat Nabi merupakan salah satu cara untuk terus mengingat Rasulullah SAW. Barang siapa yang terus mengingat Rasulullah SAW, maka hal tersebut dapat menunjukkan rasa cintanya kepadanya dan pengampunan dari dosa besar dalam Islam. Dan barang siapa mencintai Rasulnya, maka ia akan dicintai oleh Allah dan malaikatnya. Kemudian fadilah yang ke-9 adalah meningkatkan keimanan. Bersalawat di hari Jumat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan. Dengan demikian tentu akan semakin tebal dan kuat iman seseorang sehingga dapat selalu dijauhkan dari berbagai sumber godaan dan maksiat sebagaimana manfaat salawat nariyah salah satunya. Pada akhirnya akan mendapatkan ganjaran berupa limpahan pahala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di surga kelak. Kemudian fadilah yang terakhir adalah berada paling dekat dengan Rasul saat hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Akhtiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ati fa inna salatu ummati tu'tharu aliyya fi kulli yaumil jum'ah faman kana ahsarahum alayya salata kan akhrabahu minni manzalahu." Artinya, perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini hasan li ghairih, yaitu hasan yang dilihat dari jalur lainnya. Para hadirin semuanya, keutamaan salawat di hari Jumat ini mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk dan juga langkah dalam memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan, terutama untuk pribadi saya sendiri dan umumnya, mudah-mudahan juga untuk para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan atas kesalahan yang dibuat. Yang benar datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang biasa yang tidak pernah luput dari khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.